Jika kamu melihat adegan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Langsung menghujat? Atau nanyain dulu alasannya? Sayangnya mas-mas ini dapat hujatan tanpa orang tahu alasan dari tindakannya. Kejadian ini beneran terjadi pada awal Juni 2024 dan menjadi trending di media sosial. Orang-orang mendadak jadi pecinta hewan, padahal sebelumnya mereka pun belum tentu menyukai hewan. Ini membenarkan sebuah riset yang dilakukan oleh Microsoft pada bulan April hingga Mei 2020 lalu. Didapati bahwa tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020 berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Hingga akhirnya netizen malah menyerbu kolom komentar akun Instagram Microsoft sebagai reaksi atas hasil survei yang menyebut warganet Republik Indonesia termasuk tidak sopan. Ironis sekali bukan? Jadi kira-kira apa sih yang bikin orang-orang, atau bahkan mungkin kamu menyebarluaskan suatu berita yang terkesan menggebu-gebu? Indonesia termasuk salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Namun hal itu bukanlah sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Karena sebagian besar pengguna internet mengalami masalah yang cukup serius. Nyatanya masyarakat di Indonesia, pengetahuan tentang apa itu literasi digital masih sedikit bahkan sangat minim. Emang sepenting itu literasi digital? Orang-orang ini, bahkan kamu, bisa jadi pelaku yang dapat merugikan orang lain. Bayangkan karena minimnya literasi, apa yang terjadi sama mas-mas ini selanjutnya? Dia kehilangan pekerjaan, vendor tempat dia bekerja juga kena dampaknya. Diputusnya hubungan dengan mitra, sehingga teman-temannya kehilangan tempat bekerja, dan mas-mas itu kehilangan mata pencaharian. Kejadian pada mas-mas itu adalah dampak langsung karena viral. Tapi ada lagi kasus hukum yang bisa aja bikin kamu masuk penjara. Seperti kasus yang dialami oleh warga Sulawesi Selatan yang dihukum 5 bulan penjara. Karena kesal pernah ditilang polisi, kemudian dendam hingga masuk penjara karena komentar dia termasuk ujaran kebencian. Kasiannya, tindakan mas-mas dari Sulawesi Selatan tadi juga sebagai contoh dari pelanggaran UU ITE. Kamu harus tahu jenis undang-undang ini, agar kejadian serupa gak menimpamu. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Tapi karena hari apes itu gak ada di kalender, butuh upaya supaya kita semua bisa bijak menyikapi berita yang baru muncul, bahkan yang viral. Agar kita bisa hilang dari peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi rendah. Gimana caranya? Kamu bisa menerapkan sebuah metode yang disebut save, stop, berhenti ketika menerima informasi melalui media sosial. Kenapa? Kok jadi berhenti? Maksudnya adalah, jangan langsung asal menyebarluaskan walaupun kamu pengen menyebarkan. Stop di kamu. Setelah stop di kamu, analisis beritanya. Apakah ada hal yang mengganjal pada informasi tersebut? Cek juga validasinya. Bisa di situs resmi, dan jangan terbuai pada akun tak resmi. Jangan sampai kamu termakan hoak loh. Setelah itu kamu bisa elaborasi dengan bertanya pada diri sendiri. Perlukah kamu share agar teman-temanmu tahu berita yang kamu anggap valid tersebut? Atau cuma sampai di kamu aja? Gimana? Masih mau share video tanpa nyari tahu cerita sebenarnya? Mari bersama-sama memperbaiki literasi digital Indonesia. Saring sebelum sharing, bijak dalam bersosial media ya.